Ya, usai timnas gagal melaju ke Piala Dunia 2026, apa langkah yang segera harus dilakukan PSSI? Kita akan bahas saudara bersama dengan pengamat sepak bola Gita Suwono. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam, Mbak Im. Bung Gita, ini proyek jangka pendek gagal buat timnas ke Piala Dunia 2026. Apalagi yang harus segera dilakukan oleh PSSI dalam waktu dekat jika mengacu target dulu 2030 lolos Piala Dunia. Ya, saya pikir kalau kita mempersiapkan tim ini sudah ada. Artinya kan usia mereka juga masih bisa bermain 5 tahun lagi. Walaupun mungkin tidak seideal sekarang. Tapi pemain-pemain kita cukup berkualitas. Bahkan bisa dibilang bahwa kalau saja pilihan komposisi pemain, pilihan formasi pemain, pilihan cara game plan itu dimainkan dengan sangat baik oleh Patrick Kluivert, bukan saja kita bisa mengimbangi Arab Saudi dan Irak, mungkin saja kita bisa memenangkan pertandingan karena kita pernah menang dari Arab Saudi dan bahkan melawan Irak kemarin dengan komposisi yang baik kan terbukti kita bisa mengimbangi mereka walaupun pada akhirnya kita kalah dari sebuah kesalahan. Biasalah kalau di sepak bola kan ada dua tim yang seimbang pasti akan salah satu yang terhukum karena blunder yang dilakukan oleh salah satu pihak, itu saja yang terjadi. Tapi ke depannya ini artinya tim ini sudah ada, tinggal bagaimana pelatih yang bisa menangannya dengan baik. Saya juga berpikir bahwa dari masyarakat juga dari para exco, Pak Sumarji sendiri sudah menyatakan apa ya, pendapatnya bahwa seperti ada kepercayaan trust yang hilang kepada Patrick Kluivert gara-gara kejadian ini, gara-gara kita tidak mendapatkan poin sama sekali. Walaupun harus diakui dalam pertandingan kedua melawan Irak kita melakukan perbaikan yang sangat signifikan. Pemain bagus, komposisi bagus, pemain yang tidak perlu tidak dimainkan, dan kita bisa mengimbangi Irak. Pertama kalinya dalam 4 pertandingan kita bisa mengimbangi Irak Oke. walaupun tetap kita mengalami kekalahan. Jadi saya pikir ke depannya adalah bagaimana memaksimalkan tim ini, juga tambahan pemain-pemain yang sudah ada, Heeh. dan kalau kita bisa bicara punishment atau evaluasi yang berujung punishment mungkin harus dilakukan kepada Patrick Kluivert artinya. Tapi itu Oke. tergantung pada federasi. Ini kan masih ada sekitar 2 tahun untuk memulai kualifikasi Piala Dunia 2030. Ini jadi yang harus dilakukan oleh PSSI apakah bagaimana dengan berbenah, perbaikan di sektor kepelatihan saja ataupun juga harus berbenah di dalam PSSI-nya sendiri? Saya sih nggak terlalu yakin kalau di dalam PSSI-nya karena itu membutuhkan apa ya, kongres luar biasa untuk berbenah, artinya mengganti ketua umum, mengganti beberapa exco-nya, itu harus kongres luar biasa. Tapi bisa berbenah dengan tim nasional sendiri. Artinya apa? Eh kan itu tadi evaluasi yang bisa berujung punishment atau tetap dipertahankan, tapi tetap harus ada tindakan terhadap kegagalan dari Patrick Kluivert ini. Kan kalau waktu dia datang tuh dia berjanji bahwa dia akan memberikan permainan yang indah dan juga kemenangan. Ini dua-duanya nggak dapat sekarang di 2 pertandingan terakhir ini. Hmm. Main juga nggak indah-indah amat dan tidak mencatat kemenangan. Jadi itu saya pikir sebuah evaluasi. Kalau dikatakan bahwa bagaimana tahun 2027, 2 tahun lagi kualifikasi Piala Dunia, kita kan harus berpikir lebih cepat ke depannya. Ada AFF tahun 2026, ada Piala Asia tahun 2027. Ya kenapa tidak dicoba dari sekarang? Persoalan dengan Kluivert adalah dia ini tidak menjadi media darling, tidak menjadi supporter darling. Tidak ada yang peduli pada saat dia mengalami kesalahan, selalu hujatan-hujatan. Jadi apa ya? Seperti tidak ada kepercayaan kepada Kluivert. Kalau ada yang mengatakan bahwa kok masyarakat Indonesia demikian dangkal hanya melihat kemenangan, ya itu tadi karena tidak ada trust kepada para pemainnya. Sintayong pernah kalah tapi tetap dipuja-puja oleh supporter kita. Jadi saya pikir juga PSSI harus memulai dengan memilih pelatih yang punya kemampuan untuk bisa menjangkau masyarakat juga, bisa menjangkau. Bung Gita, jadi menurut Anda dengan kondisi seperti ini, nampaknya Kluivert akan di ujung tanduk. Ya, harusnya seperti itu ya. Kalau ada suara Pak Marji, saya belum lihat suara-suara yang lain. Tapi kalau melihat keinginan masyarakat mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu diperhatikan oleh PSSI. Apapun kan sering PSSI seperti tidak memikirkan masyarakat. Nah itu. Tapi Mm-mm. tapi dengan exco-exco yang mungkin akan, Pak Marji kan tadi bilang, saya akan melontarkan semuanya apa adanya, tapi dia juga berharap bahwa exco juga akan jujur. Jadi ada semacam apa ya, keinginan dari Pak Marji bahwa exco juga harus berpikir jernih untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Tapi kalau Pak Setidaknya, Marji sendiri kan tak bisa karena kolektif kolegial ini yang menjadi permasalahan. Makanya tadi saya ya, tanyakan bagaimana dengan di internal federasi sendiri, Bung Gita ya. ya, saya juga nggak terlalu tahu dengan apa yang ada terjadi di internal federasi ya. Tapi saya pikir juga harus tetap ya, sebuah kegagalan harus ada tindakan. Sintayong gagal di AFF 2024 kan ada tindakan terhadap dia, terlepas apapun Hmm. dia masih dalam on track untuk menuju Piala Dunia. Kenapa tidak Patrick Kluivert? Kalau dikatakan bahwa kan tidak ada target sampai ke Piala Dunia 2006, baru 2030. Tapi Kluivert sendiri mengatakan sejak awal kedatangan bahwa
dia menjanjikan sebuah permainan yang indah dan juga kemenangan. Itu yang tidak terjadi kedua-duanya. Dan kalau kita lihat ya, dari 4 kekalahan yang sudah dijalankan, hanya 1 kali loh dia dengan komposisi yang benar lawan Irak kemarin. Lainnya dia seperti tidak apa ya, tidak berpikir panjang dan tidak punya plan B pada saat plan A itu mentok di lapangan. Itu tadi yang saya khawatirkan. Kalau ini terjadi terus-menerus, ya nasibnya adalah tim nasional yang sebenarnya sudah mumpuni, sudah Oke. punya kualitas pemain-pemain yang bagus, Hmm. jadinya berantakan. Bung Gita, kalau misalkan emang perlu diganti kepelatihan, menurut Anda siapa yang cocok dengan memegang timnas saat ini dan bagaimana juga soal regenerasi pemain untuk Piala Dunia 2030 ke depan? Ya, saya pikir kalau kalau mencari pemain yang pelatih yang lain akan sangat berat mungkin ya. Ada kompensasi yang harus dibayarkan ke Clever juga. Tapi kan ada Alex Pastur. Entah Alex Pastur mau atau tidak mengkhianati, dalam tanda kutip mengkhianati bosnya yang sudah memilih dia. Tapi saya pikir kalau kita mencari mencari seorang pelatih yang bisa menjadi media darling, bisa menjadi supporter darling, disukai supporter, ya sosok Alex Pastur sendiri. Kemarin kan di bangku cadangan pada saat pertandingan melawan Arab Saudi seperti ada apa ya? Pertengkaran antara Kluivert dan juga Alex Pastur. Saya pikir itu soal komposisi pemain. Ini yang saya pikir bahwa Alex Pastur tidak bisa memaksakan. Tapi kalau dia jadi pelatih kepala, dia kan bisa memaksakan untuk pemain yang ini yang masuk, pemain ini yang tidak dimainkan. Hal-hal seperti itulah yang secara taktikal sebenarnya Alex Pastur kan jauh di atasnya Patrick Kluivert. Bahkan media Belanda sendiri Januari kemarin sampai bingung kenapa Patrick Kluivert yang jadi pelatih, kenapa tidak Alex Pastur yang jadi pelatih. Itu aja. Baik, terima kasih Bung Gita Suwondo, analis sepak bola telah menyampaikan pandangannya di Kompas Malam hari ini.